Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas C akan menjelaskan tentang konsep materi dari mata kuliah praktek profesional. Banget sih. Oke. Baik, di sini sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fainal Zulfikar dari kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Human of the World. Nah, secara pengertian singkatnya, Human Model of the World itu adalah bagaimana manusia menerima, memproses, menyaring, menyimpan, dan merespon informasi dari lingkungan sekitarnya. Nah, model ini itu sangat umum digunakan dalam Neuro Linguistic Programming atau NLP. Nah, selanjutnya ada beberapa yang menjadi komponen utama Human of the World. Nah, namanya itu adalah kejadian eksternal. Jadi semua informasi itu berasal dari lingkungan, seperti contoh misalnya kata-kata, suara, gambar, sentuhan, peristiwa, dan masih banyak lainnya. Nah, yang kedua, yang kedua itu informasi yang berada dari luar otak kita itu tidak mentah-mentah langsung masuk ke pikiran sadar kita. Jadi otak itu bakalan menyaring informasi tersebut terlebih dahulu dengan beberapa cara. Nah, yang pertama itu adalah generalisasi. Jadi menyimpulkan secara umum dari pengalaman yang kita punya sendiri dari masa lalu tentunya ya. Lalu setelah mengeneralisasi, eh, otak kita bakalan namanya itu deletion. Nah, deletion itu adalah mengabaikan sebagai informasi atau mengabaikan beberapa informasi yang tidak prioritas. Lalu mendistorsi. Jadi mendistorsi itu mengubah makna dari informasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu setelah informasi itu disaring oleh otak, maka akan diubah menjadi representasi internal. Nah, apa itu representasi internal? Nah, ini tuh informasi yang sudah dibentuk dalam pikiran sebagai gambaran internal. Nah, jadi ini tuh bisa berupa visual, bisa berupa suara, sensasi, seperti itu. Nah, setelah itu akan eh, menentukan cara kita merasakan suatu kejadiannya dengan keadaan. Nah, selanjutnya yaitu keadaan emosional. Nah, jadi eh, representasi internal itu bakalan mempengaruhi emosi dan kondisi mental kita ya. Kayak semisal contoh jika seseorang itu memvisualisasikan kegagalan, dia akan merasa cemas atau takut seperti itu. Lalu selanjutnya fisiologi. Nah, ini tuh emosi yang mempengaruhi tubuh kayak postur, pernapasan kita, ekspresi wajah kita. Ini juga bisa memengaruhi perilaku. Nah, selanjutnya perilaku. Nah, jadi akhirnya semua proses itu menentukan bagaimana seorang bakal berperilaku dan merespon situasi yang terjadi pada dirinya. Sebagai contoh, saya akan mengambil satu kasus yang dimana kejadian eksternalnya itu eh kayak si Dito itu ngirim pesan sama si Rina. Nah, dia itu ngirim pesan, aku lagi sibuk nih, nanti aku kabarin ya. Nah, tapi respon si Rina ini kayak ngerasa bahwa si Dito itu menjauh, udah gak sayang lagi. Terus akhirnya si Rina gak balas chat, nah, lalu malah pergi menghindar. Nah, jadi kejadian eksternalnya pesan dari Dito yang bernada singkat. Nah, mari kita filter mental si Rina dari keyakinannya dulu. Nah, jadi keyakinan si Rina ini kalau pacarnya itu kalau pacarnya mulai singkat jawab, berarti dia udah gak cinta. Nah, lalu si Rina juga punya pengalaman masa lalu yang dimana dia itu pernah ditinggal tanpa alasan, tanpa penjelasan. Nah, ya masa lalu kelam lah. Lalu emosi Sirina pada saat itu juga lagi gak percaya diri. Lalu terbentuklah representasi internal yang dimana Sirina itu bayangin kalau si Dito lagi chattingan sama cewek lain. Terus jadi akhirnya dia gak mau ketemu dan ingin putus. Lalu keadaan emosionalnya menjadi cemas, kecewa, curiga, dan akhirnya fisiologinya Rina bakalan murung, terus lalu dia malas makan, gak mau kerja, seperti itu. Dan akhirnya eh, perilakunya itu dia tidak dia tidak balas chat, lalu menghindari komunikasi,
dan akhirnya mereka putus secara sepihak. Nah, lalu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Nah, yang sebenarnya terjadi itu si Dito itu memang lagi sibuk buat mersiapin sidang skripsinya dan dia itu lagi stres-stresnya lah. Nah, lalu dia itu berharap si Dito itu berharap kalau si Rina itu bisa ngertiin dia dan bisa nunggu kabar darinya. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat sekarang itu, masalah itu sebenarnya bukan berada pada peristiwanya, tapi pada representasi internal dan filter yang digunakan. Nah, kalau semisal Sirina ini bisa memahami bahwa persepsinya itu bisa salah dan memilih untuk bertanya atau klarifikasi terlebih dahulu, hubungan mereka gak akan berakhir secara sepihak seperti itu. Maka perlunya kita untuk klarifikasi terlebih dahulu itu sangat penting ya. Mungkin cukup sekian penjelasan Human of the World dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal biasa dengan NIM 202401401119. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian metamodel. Metamodel adalah struktur bahasa dalam NLP yang digunakan untuk menggali informasi yang lebih spesifik dari komunikasi yang kafur atau umum, mengoreksi distorsi, penghapusan, dan generalisasi dalam pola pikir dan bahasa. Metamodel membantu profesional, misalnya konselor, pelatih, pemimpin untuk bertanya secara tepat agar lawan bicara menjelaskan dengan lebih jelas. Untuk contoh pertanyaan metamodel, apa tepatnya yang kamu maksud dengan semuanya salah? Dan siapa yang bilang kamu tidak mampu? Dan di sini eh, ada tiga jenis-jenis metamodel. Yang pertama adalah metamodel penghapusan atau deletion. Orang menghilang sebagai informasi dari ucapannya. Untuk sebagai contoh ucapan saya merasa sedih. Dengan pertanyaan metamodel sedih karena apa? Dan tujuannya adalah menggali sebab yang dihilangkan. Kedua adalah generalisasi. Orang membuat kesimpulan umum dari pengalaman terbatas. Sebagai contoh, ucapan saya selalu gagal. Dengan pertanyaan metamodelnya, selalu gagal dalam hal apa? Maka ada saat kamu berhasil. Dengan tujuan menantang pola pikir selalu atau semua atau tidak pernah. Dan yang ketiga, distorsi atau distortion. Orang memutar makna realitas berdasarkan keyakinan atau asumsi. Sebagai contoh, ucapan, dia membuat saya marah. Pertanyaan metamodelnya, bagaimana tepatnya dia membuatmu marah? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa emosi adalah hasil dari interpretasi, bukan tindakan orang lain secara langsung. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya untuk metamodel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metaprogram. Kedengaran nih guys. Selanjutnya adalah metaprogram. Metaprogram adalah pola pikir otomatis atau kebiasaan berpikir yang mempengaruhi cara seseorang, seperti mengambil keputusan, berinteraksi dengan orang lain, memproses informasi. Metaprogram ini berbeda-beda tiap individu. Misalnya, seperti fokus ke masalah atau solusi, fokus ke diri sendiri atau orang lain, memotivasi oleh tujuan atau menghindari masalah. Contohnya adalah seseorang yang termotivasi oleh tantangan, mungkin lebih cocok untuk proyek eksploratif, eksploratif, sementara yang fokus ke stabilitas cocok untuk pekerjaan rutin. Perkenalkan, saya Raja Zafar Akbar Rangkuti dengan NIM 2024 0140140123 dari kelas C. Baik, di sini saya akan melanjutkan eh, pembahasan tentang submodalis. Nah, pernah nggak? Pernah nggak kamu ingat sesuatu terus tiba-tiba perasaan kamu langsung berubah? Nah, itu karena namanya submodalis. Nah, submodalis itu ialah detail dari representasi atau eh, imajinasi mental yang digunakan otak kita untuk mengkode pengalaman kita, seperti gambar, suara, dan sensasi.
Dengan mengubah submodalitas kita, bisa mengubah reaksi emosional terhadap suatu pengalaman. Misalnya dalam gambar mental, apakah terang atau gelap, jelas atau buram, berwarna atau hitam putih. Dengan mengubah submodalitas, seseorang bisa mengubah perasaan terhadap pengalaman tertentu. Contoh, misalnya kamu takut ngomong di depan umum. Pas kamu bayangin, mungkin kamu lihat orang ketawa. Nah, coba ubah kecil gambarannya, jauhi dan pelani suaranya. Rasanya bisa berubah kan? Jadi, kesimpulannya ialah submodalis itu kayak remote untuk pikiran kita. Dengan ngerti dan mengatur itu, kita bisa mengubah perasaan dan respon kita dalam berbagai situasi. Itu saja penjelasan dari untuk submodalis. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.